Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qolatil lati adrikni adrikni. Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita bisa bertemu kembali dalam kajian tafsir Al-Quran versi kekinian. Dengan takdir dan kuasa Allah kita bisa melaksanakan kajian kembali tentang ayat-ayat Al-Quran yang diselenggarakan dari segi munculnya Al-Quran. Salawat dan salam disampaikan kepada seluruh para nabi dan rasul. Penghormatan dan penghargaan disampaikan kepada seluruh leluhur para nabi, para rasul, seluruh leluhur umat Islam, muslimin muslimat dan seluruhnya. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir yang minggu kemarin baru terjemahnya, sekarang akan masuk kepada kajian tafsirnya surat Al-Muzammil mulai dari ayat 1 sampai ayat 15 yang tempo hari baru terjemahnya. Sekarang kita menginjak kepada kajian-kajian penafsirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila. Ya ayyuhal mujammil, wahai yang berselimut. Surat Al-Mujammil termasuk kriteria surat Makkiyah para hadirin. Pemirsa yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah. Kata Al-Muzammil terambil dari akar kata jammala. Kemudian para ahli bahasa menganalisa, para ahli kajian bahasa menganalisa Al-Muzammil berawal dari asal mulanya dari tajammala. Tajammala, ya tajammalu tajammulan. Kemudian dari kalimat tajammala itu ada perubahan akar kata, dari perubahan huruf satu ke huruf yang lainnya. Dari tajammala, kolibatil ta'u jaya menjadi jai di tasjid. Dari tajamala, dari tafa'ala, kolibati ta'u zayan, ta dirubah menjadi zai, menjadi jamala, jadi jai di tasjid jadi jabala. Kemudian digunakan huruf bantu dalam kajian ilmu sorof menjadi izzamala. Jadi muzammil itu terambil dari kata tajamala, tafa'ala. Berdasarkan kajian semantik bahasa, tajamala, jamala itu terselimut. Al-Muzammil, tazamala, tazamala ya tazammalu tazamulan. Izzamala menjadi izzamala ya jamilu. Muzammilun, itu menjadi keberadaan orang yang berselimut. Jadi ya ayyuhal muzammil, wahai keberadaan orang yang terselimuti atau yang berselimut. Qumil laila illa qalila, dirikanlah engkau, salatlah engkau. Kata qumil laila dari kata qoma yakumu qauman, qaimun. Qumil laila illa qalilan, laksanakanlah, tegakkanlah, berdirilah al-laila pada waktu malam, illa qalilan dalam waktu yang sedikit. Qumil laila illa qalilan nisfahu atau setengahnya dari waktu malam, awin kus minhu qalilan atau lebih kurang dari yang setengah tadi. Kata kum itu diambil dari kata koma. Berdasarkan kajian Daqaiqul Quran, presisi Al-Quran, kata kum itu kata kerja perintah yang menunjukkan kepada satu orang. Domir yang ada pada kalimat kum, domir anta. Berarti di sini ayat ini langsung dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad. Jadi siapa yang pertama kali berdasarkan aturan firman yang diperintahkan tahajud, itu Rasulnya sendiri. Karena kata kum itu menunjukkan kepada satu orang, berarti yang diperintahnya itu kepada satu orang lebih dahulu. Terkait dengan bahwa berdasarkan firman yang lain penunjangnya, bahwa posisi seorang rasul itu adalah sebagai uswatun hasanah.
Yang dalam ayat yang lain dinyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya uswah untuk pelaksanaan sholat malam itu pertama kali yang diperintahkan secara langsung itu kepada utusan Allah. Makanya kalimatnya qumil laila. Kemudian Rasulullah memberikan uswah untuk umatnya setelah Rasul melaksanakan perintah qumil laila illa qalilan. Kemudian di sini menjelaskan tentang waktu yang bisa digunakan untuk pelaksanaan sholat malam. Bisa waktunya sedikit, bisa setengah malam, bisa juga pada akhir malam, bisa lebih banyak daripada setengah itu, atau lebih sedikit dari setengah, mungkin seperempat malam. Nah, dari kata-kata ini menunjukkan sebagai bentuk keringanan ketika orang mau melaksanakan ibadah sholat malam. Waktu-waktu yang sudah ditawarkan oleh Allah untuk orang yang beriman agar bisa terlaksana sholat malam ditentukan dalam waktu baik setengahnya, baik dalam waktu sedikit, atau lebih kurang dari setengahnya. Kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat yang keempat, awjid alaihi, atau lebih banyak dari setengahnya, mungkin 3/4 malam. Bagi mereka-mereka yang kesempatan waktunya panjang, kesempatan waktunya ada, bagi mereka-mereka yang leluasa waktunya. Kemudian dari kalimat qumil laila di sini ada kata perintah lagi. Warotilil Qur'ana tartilan. Warotilil Qur'ana dari kata rotala. Kemudian dimasukkan dalam ilmu kebahasaan menjadi rotala, yurotilu tartilan. Rotala membaca Al-Qur'an secara tertib, secara teratur. Kemudian dimasukkan kepada kaidah bahasa wajan fa'ala menjadi rotala. Wajan fa'ala dalam kajian ilmu sorof ada yang disebut dengan bimana li taksir, menunjukkan banyak atau menunjukkan keterusan. Warotilil Qur'ana tartilan, maka laksanakanlah membaca Al-Quran secara terus menerus dengan tartil. Tartil di sini itu dengan penuh penghayatan, dengan pelan-pelan dan penuh penjiwaan. Itu dikatakan dengan tartilan. Kemudian dari pendekatan yang lainnya, para ahli usul fikih menyatakan kalimat fil amar menyatakan ada satu kaidah al asru fil amri lil wujub. Asar pokok perintah itu adalah wajib. Kalimat qumil laila, kalimat rotilil Quran itu adalah kata kerja perintah. Berarti dari ayat ini sebagai ketetapan yang telah Allah berikan, pelaksanaan qiyamul lail, pelaksanaan sholat malam, pelaksanaan membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan penjiwaan, itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang utusan Allah. Dan seorang utusan Allah memberikan suri tauladan dan uswah kepada berikutnya, kepada pengikutnya. Kemudian ayat berikutnya di ayat nomor 5, ayat kelima, inna sanulki alaika kaulan sakilan. Inna sanulki, inna sesungguhnya kami, sanulki akan, liko di sini menyambungkan. Liko di sini bisa bermakna menyatukan, menyatu padukan. Sanulki, kami akan menyatu padukan, akan menghubungkan, akan menghunjamkan. Sanulki alaika, kami akan menghunjamkan kepadamu. Di sini kepadamu di sini adalah Rasulullah. Maka domirnya ka, anta, sendiri. Inna sanulki, sesungguhnya kami akan menghunjamkan alaika kepadamu, yaitu Rasulullah. Di sini alaika di sini hitobnya kepada Rasulullah Muhammad. Kaulan sakilan, perkataan sakilan. Ya sakilan itu dari kata sakola artinya berat. Maksudnya perkataan yang berbobot, perkataan yang penuh makna, yang sangat mendalam, yang berbobot, yang membawa si pendengar itu merasa betul-betul dia mendapatkan satu petunjuk yang sangat menekan dirinya untuk mau melaksanakan. Jadi dengan pelaksanaan tahajud, dengan pelaksanaan qiyamul lail dan rotilul Quran, tartilan, membaca Al-Quran dengan tartil. Di sini ada maksud Allah dalam firman kelima surat Al-Muzammil.
untuk menghujamkan dengan pelaksanaan riadoh, pelaksanaan ibadah itu, agar ucapan Nabi itu berbobot, agar senantiasa dibimbing ucapan demi ucapan itu membawa makna dan berbobot, membawa satu pengertian yang mendalam, yang memberikan kesan dan membekas pada manusia. Maka kalimatnya inna sanulki alaika kaulan sakilan, sesungguhnya kami akan menghujamkan kepada engkau suatu perkataan, suatu ucapan yang berbobot, yang memberikan kesan yang kuat kepada manusia. Inna, ayat berikutnya surat Al-Mujamil ayat ke-6-nya, inna nasi atalaili hiya asyadu wat'an wa aqwamu qila. Inna nasi atalaili, sesungguhnya melaksanakan bangun di waktu malam, hiya adalah asyadu wat'an, sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat berat. Wat'an itu suka diterjemahkan kuat, padahal secara makna hakiki wati itu yang betul-betul menempel pada dirinya. Jadi inanasi atalaili hiya asyadu wat'an, sesungguhnya bangun di waktu malam itu adalah satu pekerjaan yang sangat erat sekali bagi dirinya, yang sangat membebani dirinya, yang sangat kuat. Wa aqwamu qilan, dan lebih teguh ucapannya. Wa aqwamu qilan, dan akan lebih teguh ucapannya dengan membiasakan orang bangun malam. Ini adalah satu bentuk pernyataan dan petunjuk di Quran bagi manusia. Pemberitaan dari Allah bahwa sesungguhnya bangun di waktu malam, kemudian pelaksanaan di waktu malam, itu adalah satu pekerjaan yang sangat berat, yang sangat mengikat dirinya. Beratnya itu sangat mengikat bagi diri orang tersebut. Wa aqwamu qila, dan benar-benar akan lebih meneguhkan kilan, ucapan yang disampaikan di waktu malam. Jadi para hadirin yang pemirsa yang betul-betul pengen mendapatkan keteguhan dalam berbicara, keteguhan dalam menyampaikan urusan, maka di sini Allah memberikan petunjuk dengan pelaksanaan ibadah qiyamul lail yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi, kemudian Nabi memberikan suri tauladan seorang utusan Allah kepada manusia, kepada pengikutnya, agar pelaksanaan ini bisa terlaksana oleh umat-umatnya. Innalaka fi nahari sabahan tawila, sesungguhnya engkau fi nahari di waktu siang, sabahan tawilan, banyak pekerjaan, banyak urusan yang panjang. Kenapa tiba-tiba dari kata tahajud di ayat ke-7 ada pernyataan innalaka fin nahari sabahan tawilan? Ini memberitahukan bahwa bagi orang-orang yang beriman, yang mengikuti suri tauladan para nabi, para rasul, bahwa jangan melupakan karena saking boleh dikatakan saking merasa enaknya bangun malam sehingga melupakan untuk kegiatan hari esok. Maka di sini diberikan satu bentuk peringatan, satu bentuk tawaran, satu bentuk ketetapan bahwa sesungguhnya engkau di waktu siang banyak kegiatan yang sangat panjang. Jadi artinya mesti membagi waktu antara ibadah di waktu malam dan juga mempersiapkan untuk melakukan aktivitas di waktu siang. Wadkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadkur, dan berzikirlah dan mengingatlah engkau isma rabbika, dengan nama Rabbmu, wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah engkau kepadanya tabtilan, dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Di sini di ayat yang ke-8 juga ada kalimat perintah. Setelah diingatkan di ayat sebelumnya tentang masalah tahajud, tentang masalah membaca Al-Qur'an dengan tartil, juga di sini diingatkan wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan mengingatlah dan ingatlah engkau, dan mesti ingat engkau dengan menyebut nama Rabbmu, berzikirlah engkau dengan menyebut nama Rabbmu, wa tabattal ilaihi tabtilan, dan lakukanlah engkau
beribadah dengan ibadah yang sebenar-benarnya kepada Allah. Kemudian di ayat yang ke-9, Rabbul masyriqi wa rabbul maghrib la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Rabbul masyriqi wa rabbul maghrib. Siapa yang diingat oleh, yang diperintahkan oleh Allah, tadi ada kalimat wadkurisma rabbika, berzikirlah engkau kepada dengan atas nama Robmu. Rob yang mana? Ini sebagai penjelasan yang lebih lanjut. Rabbul masyriqi wa rabbul maghribi. Rob yang betul-betul harus dijadikan sebuah dzikir, yang harus dijadikan dzikir bagi diri manusia dan bagi diri kita, bagi nabi serta rasul serta bagi umatnya, yaitu Rabbul masyriqi wa rabbul maghribi. Rob itu yang mengatur. Rabbul masyriqi, Rob yang mengatur, Tuhan Allah yang mengatur. Masyriqi, masyriqi dari saroka. Ini menunjukkan isim zaman. Rabbul masyriqi, Rob yang mengatur tempat terbitnya matahari. Wa rabbul maghribi, dan Rob yang mengatur tempat terbenamnya matahari. Dalam hal ini saya sebagai pengkaji berkecenderungan kalimat masyriqi tidak diterjemahkan Rob Tuhan, Rabbul masyriqi wa rabbul maghribi, Tuhan barat dan Tuhan timur. Tuhan timur, Tuhan timur dan Tuhan barat. Tetapi lebih berkecenderungan diterjemahkan Rabbul masyriqi wa rabbul maghribi, Rob yang mengatur tempat masyrik, tempat terbitnya matahari, wa rabbul maghribi, dan tempat terbenamnya matahari. Kenapa demikian? Kalau diterjemahkan ini secara lafaz yang ada Tuhan barat dan Tuhan timur, seolah ada tendensius bahwa Allah tidak mengatur Tuhan barat daya, Tuhan timur laut, Tuhan tenggara. Jangan-jangan sampai nanti terjadi bias pemahaman. Makanya di sini dikembalikan kepada hakikat lafaz, para pemirsa yang saya hormati. Rabbul masyriqi wa rabbul maghribi, yaitu Rob yang mengatur tempat terbitnya matahari dan yang mengatur tempat terbenamnya matahari. Dengan diterjemahkan tempat terbit dan tempat terbenam, jauh akan lebih hati-hati. Akan lebih hati-hati mengarah kepada biasnya penafsiran. Kenapa demikian? Sebab kata barat, kata timur, di Indonesia dikatakan barat, di Indonesia barat, negara yang lain bisa saja itu tempatnya tidak di situ. Karena posisi yang berbeda-beda tempatnya, maka berbeda-beda pula pemaknaan barat dan timur yang terjadi di negara-negara yang lain. Kemudian la ilaha illa huwa fatahiduhu wakila, tidak ada yang menjadikan tumpuan dan harapan. La ilaha, tidak ada ilah. Makna ilah menurut hemat saya sebagai pengkaji, ilah itu dat yang menjadi tumpuan harapan. Tidak ada yang menjadi tumpuan harapan. Tidak ada yang menjadi tumpuan harapan. Tidak ada yang menjadi Tuhan. Illa huwa, kecuali dialah dat Allah. Fatahidhu wakila, maka jadikanlah Allah itu sebagai tempat berlindungnya engkau. Kemudian di ayat ke-10, wasbir alama yakulun wahjurhum hajaran jamila. Wasbir, bersabarlah engkau. Ini tentu kepada utusan Allah juga. Hitobnya, wasbir, bersabarlah engkau. Alama yakulun, atas apa-apa yang mereka ucapkan. Maksudnya di sini, ketika Rasulullah menyampaikan syiar, banyak sekali tanggapan-tanggapan yang miring, banyak sekali tanggapan-tanggapan yang tidak beres tentang syariat, tentang risalah yang disampaikan oleh Rasul kepada manusia, segenap manusia. Maka Rasulullah dididik oleh Allah, diberikan sebuah petunjuk. Bersabarlah engkau atas apa yang akan mereka ucapkan atau yang sedang mereka ucapkan. Wahjuruhum hajiran jamila, dan berhijrahlah engkau, hijrahkanlah mereka. Hajiran jamila, dengan hijrah yang benar, dengan hijrah yang baik. Maksudnya apa hijrahkan di sini? Maksud hijrahkan, pindahkan pola pikir manusia dari alam kemusyrikan, dari alam yang tidak tauhid, hajiran jamila, ke alam tauhid. Itu yang disebut dengan
wahjuruhum hajron jamila. Pindahkanlah cara berpikir yang tadinya tidak Qur'ani menjadi berpikir secara Qur'ani. Itu wahjurhum hajron jamila. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan dari surat Al-Mujadil ayat 1 ayat sampai ayat 10. Pelajaran yang bisa dipetik ini adalah sebuah peringatan dari Allah kepada, khususnya pada ayat ini turun khususnya kepada Nabi. Ibrah yang bisa diambil oleh kita semua. Apa yang menjadi penyebab menyelimuti diri kita? Yang menjadi penyebab menyelimuti diri kita, kemalasan, kebodohan, keterbelakangan, kemudian kemusyrikan. Itu yang menjadi muzamil. Itu yang menjadi penyebab terselimutinya diri kita. Maka untuk hilangnya selimut yang ada dalam diri kita yang menjadikan penyebab kita jatuh kepada kemaksiatan lembah dosa, maka bangunlah di waktu malam sebagaimana Allah memerintahkan dalam surat Al-Mujadil ini. Bacakan Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah, kemudian salah satunya ketika kita melaksanakan syiar, bersabarlah terhadap apa yang akan mereka ucapkan dari syiar kita ini. Dan di sini Rasulullah di ayat yang ke-10 cukup jelas. Wahzurhum, hijrahkanlah mereka, pindahkanlah mereka. Hajron jamila, dengan kepindahan yang indah, yang baik, yang benar, yang cantik istilahnya. Maksudnya di sini pindahkannya itu pindahkanlah. Hijrahkan di sini tidak hanya mengacu kepada tempat, tetapi kata wahjurhum jamila dipindahkan, dihijrahkan itu juga terkait dengan pola pikir yang tadinya dia terbelakang menjadi maju, yang tadinya bodoh menjadi pintar, yang tadinya dia melakukan kemusyrikan menjadi bertauhid, yang tadinya orang selalu melakukan kekufuran atau menolak terhadap kebenaran, kemudian menjadi dia menerima kebenaran, yang tadinya kufur nikmat menjadi syukur nikmat. Cukup yang bisa saya sampaikan demikian. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan barokah manfaat, terkhusus kepada saya sendiri sebagai penyampai kajian tafsir ini, umumnya kepada pemirsa yang budiman yang sama-sama mengharapkan Allah. Ditutup, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbi auji'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.